Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafin Taib dari kelas A Pendidikan Biologi Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini saya akan menjelaskan resum-resum ujian akhir semester mata kuliah kimia. Alkana bab 1 pendahuluan. 1. Latar belakang komponen utama minyak bumi dan gas alam, yaitu sumber daya yang sekarang memasuk ke sebagian besar sumber energi kita, ialah hidrokarbon, yakni senyawa yang hanya mengandung karbon dan hidrogen. Ada 3 golongan hidrokarbon berdasarkan pengertian alkana. Alkana juga disebut dengan parafin, adalah senyawa kimia hidrokarbon jenuh Hercules. Alkana termasuk senyawa alfatik. Dengan kata lain, alkana adalah sebuah rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan tunggal. Rumus umum untuk alkana adalah CH2 tambah N. Alkana yang paling sederhana adalah metana dengan rumus CH4. Struktur alkana dapat berupa rantai lurus atau rantai bercabang. Alkana yang mengandung 3 atom karbon atau kurang tidak mempunyai isomer seperti CH4, C2H6, dan C3H8. Karena hanya memiliki satu cara untuk menata atom-atom dalam struktur ikatannya, sehingga memiliki rumus molekul dan rumus struktur. Molekul sama sifat-sifat alkana, sifat fisik alkana, 1 aturan tata nama alkana berdasarkan Lupatz. Pertama, itu nama umum untuk hidrokarbon jenuh asiklik ialah alkana akhiran. Ana digunakan untuk semua hidrokarbon. Untuk semua hidrokarbon jenuh ini perlu diingat sebab akhiran lain akan digunakan untuk gugus fungsi lain. 2. Sumber alam alkana yang paling penting ialah minyak bumi, petroleum, dan gas alam. Natural gas minyak bumi merupakan cairan campuran senyawa organik yang rumit, sebagian besar berupa alkana atau sikloalkana. Pemecahan crashing adalah istilah yang digunakan untuk menguraikan molekul-molekul hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil dan lebih bermanfaat. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari dan industri adalah: pertama, itu bahan bakar, misalnya LPG, kerosin, bensin, dan solar. Baik, kita masuk ke tahap kedua, yaitu alkohol. Bab 2 pembahasan. Pertama, alkohol merupakan senyawa turunan alkana yang mengandung gugus fungsi OH. Contoh rumus struktur alkohol adalah metanol. Senyawa alkohol sudah banyak dikenal dan dimanfaatkan oleh manusia, baik dalam bentuk minuman, makanan, maupun untuk keperluan medis. Beberapa jenis makanan dan minuman yang beralkohol yang banyak dikonsumsi orang dihasilkan dari hasil fermentasi karbohidrat, misalnya tape, singkong, anggur, dan lain-lain. Jenis-jenis alkohol berdasarkan posisinya dalam rumus struktur alkana dikenal 4 jenis atom C, yaitu atom C primer, atom C sekunder, atom C tersier, dan atom C quaternary. Berdasarkan atas gugus fungsinya, alkohol dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu: pertama, alkohol primer, yaitu alkohol yang gugus fungsinya -OH terikat pada atom C primer. Baik, kita langsung saja pada tata nama alkohol. Ada 2 cara pemberian nama pada alkohol, yaitu penamaan secara trivial, yaitu yang dimulai penyebutan nama gugus alkil yang terikat pada gugus -OH, kemudian diikuti kata alkohol. Urutan penamaan senyawa alkohol menurut Lupatz. Menurut rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus -OH. Selain itu, atom karbon lain sebagai cabang. Keisomeran alkohol mempunyai 3 keisomeran sebagai berikut. Yang pertama yaitu keisomeran posisi. Keisomeran posisi yaitu keisomeran yang terjadi karena perbedaan netas gugus -OH. Dalam molekul alkohol, keisomeran posisi dalam alkohol mulai terdapat pada propanol yang mempunyai 2 isomer, yaitu pertama propanol dan 2 propanol. Sifat kimia gugus -OH pada alkanol termasuk gugus yang cukup reaktif sehingga menyebabkan alkanol banyak terlibat dalam berbagai reaksi. Yang pertama antara lain yaitu reaksi alkohol. Reaksi dengan logam natrium. Logam natrium alkohol dapat bereaksi dengan logam Na membentuk alkosida dalam gas hidrogen. Contoh reaksi etanol dengan logam natrium C2H5 -OH tambah NaN C2H5O Na tambah H2 etanol Na etoksida. Reaksi ini dapat digunakan sebagai reaksi pengenal alkohol.
2. Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi alkohol menghasilkan hasil reaksi yang berbeda-beda tergantung pada jenis alkoholnya. Reaksi oksidasi alkohol oleh zat oksidator sedangkan seperti larutan K2CR2O7 dalam lingkungan asam dapat digunakan untuk mengidentifikasi alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier. Sintesis beberapa senyawa alkohol. Metanol dibuat dari campuran gas karbon monoksida dengan hidrogen menggunakan katalis JNO atau CR2O3 pada suhu 350 derajat Celcius. Reaksi CO tambah 2H2CH3OH. Metanol bersifat racun dan dapat mematikan jika ditelan. Kebutaan dapat pula terjadi jika karena kontak dengan kulit atau penghirupan uapnya terlalu lama. Kebutaan orang yang mencerna metanol disebabkan oleh terbentuknya formaldehida H2CO atau asam format HCO2OH yang merusakkan sel-sel retina. Etanol adalah senyawa alkohol yang dapat diminum pada presentasi tertentu. Misalnya bir mengandung plus 7% volume etanol, whisky, brandy, arak mengandung plus 40% volume etanol, dan anggur mengandung plus 12 volume etanol. Etanol tidak beracun tetapi bersifat memabukkan dan menyebabkan katuk karena menekan aktivitas otak atas. Etanol juga bersifat candu. Eter. Struktur eter atau alkoholkasi karena merupakan turunan alkana yang mempunyai struktur berbeda dengan alkohol. Eter mempunyai rumus umum ROR dengan gugus fungsi min-O min yang terikat pada dua gugus alkil. Gugus alkil yang terikat dapat sama dan dapat berbeda. Beberapa contoh senyawa eter seperti pada tabel yang telah ditentukan. Tata nama ada dua cara pemberian nama eter, yaitu pertama, penamaan secara trivial dimulai dengan menyebut nama alkil yang terikat pada gugus min-O min kemudian diikuti oleh kata eter. 2. Penamaan berdasarkan Lupatz, yaitu dengan mengganti akhiran ana pada alkana asal dengan akhiran oksi. Sifat-sifat eter. Eter mudah menguap, mudah terbakar, dan beracun. Bereaksi dengan HBr atau HIL. Eter tidak membentuk ikatan hidrogen di antara molekul-molekulnya sehingga titik didihnya lebih rendah jika dibandingkan dengan titik didih alkohol yang massa molekul relatifnya sama. Titik didih eter sebanding dengan titik didih alkana. Kegunaannya eter dalam laboratorium digunakan sebagai pelarut yang baik untuk senyawa kovalen dan sedikit larutan dalam air. Dalam bidang kesehatan, eter banyak digunakan untuk obat pembius atau anestetik. Eter bab pendahuluan, yaitu latar belakang eter adalah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O dengan rumus umum ROR. Bila rumus umum ini dikaitkan dengan rumus air HOH, maka eter dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Pengertian eter adalah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur CH dan O dengan rumus ROH. Bila rumus umum ini dikaitkan dengan rumus air HOH, maka eter dapat dianggap sebagai turunan dialkil dari senyawa air. Eter atau alkosialkana merupakan senyawa turunan alkana. Satu atom H rantai alkana diganti oleh gugus alkoksi sehingga eter memiliki dua gugus alkil. Struktur dan ikatan eter memiliki ikatan COC yang bersudut ikatan sekitar 110 derajat dan jarak CO sekitar 140 pm. Sawar rotasi ikatan COA sangatlah rendah. Menurut teori ikatan valensi hibridasi oksigen pada senyawa eter adalah sp3. Pembuatan eter umumnya eter dibuat dari dehidrasi alkohol. Dietil eter dapat dibuat melalui pemanasan etanol dengan asam sulfat pada suhu sekitar 140 derajat Celcius. Hingga reaksi dehidrasi sempurna, reaksi pada eter secara umum memiliki reaktivitas kimia yang rendah. Walaupun ia lebih reaktif daripada alkana, pembelahan eter walaupun eter tahan terhadap hidrolisis, ia dapat dibelah oleh asam-asam mineral seperti asam bromat dan asam iodat. Asam klorida hanya membelah eter dengan sangat lambat. Penamaan eter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penamaan alkil eter
secara trivial dan menurut sistem Lopatz. Gugur OR disebut gugus alkoksi sehingga penataan nama senyawa eter dimulai dengan nama gugus alkoksi. Alkoksi alkana diikuti oleh nama rantai utamanya penamaan alkil eter trivial. Nama kedua gugus alkil disebut lebih dahulu diurutkan berdasarkan abjad, kemudian ditambahkan eter jika kedua gugus alkil sama di awalan di sifat-sifat eter. Sifat-sifat eter yaitu pada keadaan standar hampir seluruh senyawa eter berwujud cair, kecuali dimetil eter gas, aldehid dan keton. Gugus fungsional istilah dalam kimia organik adalah kelompok gugus khusus pada atom dalam molekul yang berperan dalam memberi karakteristik reaksi kimia pada molekul tersebut. Senyawa yang bergugus fungsional sama memiliki reaksi kimia yang sama atau mirip. Keton yaitu suatu senyawa organik yang mempunyai sebuah gugus karbonil terikat pada dua gugus alkil. Dua gugus alkil atau sebuah alkil keton yang juga dapat dikatakan senyawa organik yang karbon-karbonilnya dihubungkan dengan dua karbon lainnya. Keton tidak mengandung atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonil. Pengertian aldehid dan keton. Aldehid berasal dari alkohol primer yaitu teroksidasi, sedangkan keton berasal dari alkohol sekunder yang teroksidasi. Keton bisa berarti gugus fungsi yang dikarakterisasikan oleh sebuah gugus karbonil O+ sama dengan C yang terhubung dengan dua atom karbon atau senyawa kimia yang mengandung gugus karbonil. Pembuatan aldehid keton. Aldehid oksidasi alkohol primer, oksidasi alkohol primer dengan katalis Ag per Cu. Reaksi ini di dalam industri digunakan untuk membuat formaldehida, formalin, sifat senyawa aldehid dan keton. Aldehid dengan berat molekul rendah memiliki bau yang tajam. Misalnya HCHO, metanol atau formaldehid, dan CH3CHOA, etanol atau asetaldehid dengan meningkatkan massa molekul aldehid. Baunya menjadi lebih harum. Beberapa aldehid dari hidrokarbon aromatis memiliki bau khas yang menyegarkan. Keton, sifat-sifat keton yaitu keton dengan jumlah atom C rendah C1 min C5 berwujud cair pada suhu kamar. Oleh karena keton memiliki gugus karbonil yang polar, maka senyawa keton larut dalam pelarut air maupun alkohol. Kelarutan senyawa keton berkurang dengan bertambahnya rantai alkil. Reaksi-reaksi senyawa aldehid dan keton. Aldehid adalah golongan senyawa organik yang memiliki rumus umum RCHO. Beberapa reaksi yang terjadi pada aldehida antara lain: oksidasi. Aldehida adalah reduktor kuat sehingga dapat mereduksi oksidator lemah. Pereaksi Tollens dan pereaksi Fehling. Ada dua contoh oksidator lemah yang merupakan pereaksi khusus untuk mengenai aldehida. Oksidasi aldehida menghasilkan asam karbosilat. Pereaksi Tollens adalah larutan perak nitrat dalam amonia. Reaksi aldehida dengan pereaksi Fehling menghasilkan endapan merah bata dari Cu2O. Pereaksi Fehling dipakai untuk identifikasi adanya gula reduksi seperti glukosa dalam air kemih pada penderita penyakit diabetes. Glukosa mengandung gugus aldehida. Keton, reduksi keton oleh hidrogen akan menghasilkan alkohol sekunder. Oksidasi, keton merupakan reduktor yang lebih lemah daripada aldehid. Zat pengoksidasi lemah seperti pereaksi Tollens dan pereaksi Fehling tidak dapat mengoksidasikan keton. Perbedaan aldehida dan keton. Aldehida berbeda dengan keton karena memiliki sebuah atom hidrogen yang terikat pada gugus karbonilnya. Ini menyebabkan aldehid sangat mudah teroksidasi. Keton tidak memiliki atom hidrogen tersebut, sehingga tidak mudah dioksidasi. Keton hanya bisa dioksidasi dengan menggunakan agen pengoksidasi kuat yang memiliki kemampuan untuk memutus ikatan karbon-karbon, asam karbosilat. Asam karbosilat itu merupakan senyawa karbon yang mempunyai gugus karboksil
COOH. Istilah karboksil berasal dari dua gugus, yaitu gugus karbonil CO- dan gugus hidroksil OH. Asam karboksilat merupakan turunan dari alkana, di mana sebuah atom H dari alkana diganti gugus COOH. Rumus umum asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan golongan senyawa karbon yang mempunyai gugus fungsional COOH terikat langsung pada gugus alkil, sehingga rumus umum asam karboksilat adalah CnH2NO2. Adapun struktur senyawa asam karboksilat, sifat fisika dan kimia asam karboksilat. Sifat fisika asam karboksilat pertama yaitu wujud suhu rendah berupa zat cair, sedangkan suhu yang lebih tinggi berupa zat padat. Sifat kimia asam karboksilat direaksikan dengan basa akan membentuk garam. Manfaat dan kegunaan asam karboksilat, struktur, nama, dan fungsinya. Asam formiat, asam semut atau asam metanoat. Asam formiat merupakan zat cair yang tidak berwarna, mudah larut dalam air dan berbau tajam. Dalam jumlah sedikit terdapat dalam keringat. Oleh karena itu keringat baunya asam. Asam ini juga menyebabkan lecet ataupun lepu pada kulit. Sifat khusus yang dimiliki asam formiat yaitu dapat mereduksi karena mempunyai gugus aldehid. Penentuan tata nama asam karboksilat. Lupach. Pertama yaitu memberi nama asam karboksilat dari suatu unsur kimianya. Pada sistem Lupach, nama asam diturunkan dari nama alkana. Akhiran A diganti oat dan di depannya ditambahkan kata asam. Jadi asam karboksilat disebut golongan asam alkanoat. Untuk senyawa yang mempunyai isomer, tata namanya sama seperti pada aldehid. Karena gugus fungsinya sama-sama berada pada ujung rantai C, cara penamaannya sebagai berikut. Pertama yaitu rantai pokok yang paling panjang, yang mengandung gugus fungsi OH. Nama karboksilat sesuai nama rantai pokok diberi akhiran oat. Pembuatan asam karboksilat. Pembuatan asam karboksilat dengan cara mengoksidasi alkohol primer CH3CH2OH tambah O, CH3CHO tambah H2O. Alkohol primer aldehid CH3CHO tambah O, CH3COH aldehid asam karboksilat. Dari reaksi di atas dapat diketahui untuk membuat asam karboksilat bisa dari mengoksidasi alkohol primer dengan langkah sebagai berikut. Pertama, pada alkohol primer ditambahkan oksigen sebagai agen pengoksidasi sehingga menjadi aldehid. Lalu pada aldehid juga ditambahkan oksigen sebagai agen pengoksidasi sehingga menjadi asam karboksilat. Yang selanjutnya yaitu ester. Apa yang dapat Anda simpulkan dari pengamatan dua senyawa di atas? Kedua senyawa di atas mempunyai jumlah atom C dan H sama tetapi mempunyai sifat yang berbeda. Berbeda sifat kedua senyawa di atas disebabkan oleh satu atom H pada etana digantikan oleh gugus OH. Gugus OH inilah yang menyebabkan perbedaan sifat antara etana dengan etanol. Gugus OH ini dikenal dengan sebutan gugus fungsi, ester atau alkil. Alkanoat merupakan senyawa karbon turunan asam karboksilat. Tata nama ester mempunyai nama Lupach alkil alkanoat. Tata nama ester hampir sama dengan tata nama asam karboksilat. Tetapi nama asam diganti dengan nama alkil dari karena atom H isomer. Isomeri ester memiliki dua macam isomeri, yaitu pertama isomer struktur pada ester dimulai pada ester dengan jumlah atom karbon 3. Isomer fungsi ester dan asam karboksilat merupakan isomer fungsi karena keduanya memiliki rumus molekul yang sama, yaitu CnH2NO2. Contoh isomer dari C3HNO2 adalah pembuatan ester dapat dibuat dengan beberapa cara, yaitu pertama mereaksikan asam karboksilat dengan alkohol dalam suasana asam dalam asam sulfat pekat.
mereaksikan perak karboksilat dengan alkil halida, mereaksikan anhidrida asam alkanoat dengan alkohol, mereaksikan halogen asam alkanoat dengan alkohol. Sifat-sifat beberapa sifat ester adalah: pertama, ester mudah menguap dibandingkan dengan asam atau alkohol. Pembentukannya ester berbau harum dan banyak terdapat pada buah-buahan. Ester sedikit larut dalam air. Titik didih dan titik beku ester lebih rendah daripada asam karboksilat. Reaksi-reaksi ester mudah direduksi oleh gas hidrogen menjadi alkohol. Ester mudah terhidrolisis oleh air dalam suasana asam menjadi asam karboksilat dan alkohol. Pengertian metabolisme. Istilah metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabolel yang artinya perubahan atau transformasi. Hal ini berkaitan dengan berbagai proses dalam tubuh yang mengubah makanan zat lain menjadi energi dan produk sampingan metabolik lain yang digunakan oleh tubuh. Perubahan dari suatu zat dengan sifat khusus menjadi zat lain mempunyai sifat baru yang disertai dengan pelepasan atau penyerapan energi. Metabolisme adalah segala proses reaksi kimia yang terjadi di dalam makhluk hidup, mulai dari makhluk bersel satu yang sangat sederhana seperti bakteri, protozoa, jamur, tumbuhan, hewan, sampai kepada manusia yang makhluk yang susunan tubuhnya yang sangat kompleks. Di dalam proses ini, makhluk hidup mendapat mengubah dan memakai senyawa kimia dari sekitarnya untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme juga bisa diartikan sebagai keseluruhan proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh organisme yang diawali dengan substrat awal dan diakhiri produk akhir. Baik, itulah hasil video dari saya yang menjelaskan tentang resum-resum ujian akhir semester kimia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.